Kalau perempuan zaman sekarang beda. Ya, ketika sama suami takut, yang paling takutkan adalah mau makan dari mana. Ya, salah istrinya, bukan, yang salah suaminya. Kadang-kadang orang tua yang berkata demikian. Ya, kalau bapak kagak usaha, pada mau makan apa? Nah ini bahasa sederhana hampir digunakan oleh setiap orang tua atau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi wa radaka wa radaka ala hadhinni wa alaikum nabiyyina salihah wal habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wal hadrati al-alim al-alamah Syekh Muhammad nafa'ana Allah bi ulumihi bi barakatuh bil wasilati bis sayyidil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna amin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ani wa nafa'ana bi'ulumihi wa bita'lifatihi ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam Kamis ini kita masih bisa bermuajahah, bisa bermusafahah, bisa berkumpul di majlis ta'lim yang sama-sama kita cintai dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua tidak lepas daripada kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, panjang umur, nikmat yaitu kesempatan, dan tentunya nikmat yang paling agung indallah adalah nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih bisa mendatangi majlis ilmu ini. Semoga wasilah kita datang ke majlis ilmu ini, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diampuninya segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikabulkannya segala hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah kita datang ke majlis ilmu ini. Salawat dan salamnya semoga tercurahkan, tersampaikan keharibaan kita kepada panutan alam, baginda dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pula salawat yang kedua kalinya semoga tercurahkan, tersampaikan kepada para keluarga-keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'innya yang selalu senantiasa setia mengikuti syariat-syariatnya hingga akhir zaman, termasuk kita di dalamnya. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma yaumul qiyamah. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam Kamis yang kemarin kita menjelaskan bagaimana seorang, yaitu yang namanya waliullah, dari golongan perempuan yang bernama Rabi'ah Adawiyah, di mana Rabi'ah Adawiyah ini ketika
sang suaminya meninggal, mungkin seketika sesudah, yaitu namanya lepas masa iddahnya, didatangi oleh seorang ulama besar pada saat itu dan rombongannya, yaitu Hasan Basri dan kawan-kawan. Tujuannya Hasan Basri datang yaitu ke Rabi'ah Adawiyah, tiada lain dan tiada bukan adalah, kalau bahasa kita nyaman, ngapel lah ya, supaya memilih Rabi'ah Adawiyah di antara yaitu laki-laki yang memang bukan laki-laki sembarangan, semuanya dari golongan ulama. Tergiurkah seorang Rabi'ah Adawiyah? Tentunya tidak, karena seorang Rabi'ah Adawiyah bukan seorang perempuan yang mudah untuk tergoda, yang tidak mudah terbujuk kerayuan, dan yang tidak mudah yaitu dengan melihat gelapnya mata melihat pangkat dan jabatan. Rabi'ah Adawiyah lebih yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika seorang Hasan Basri mengatakan, wahai Rabi'ah Adawiyah, engkau sudah lama ditinggal oleh suami engkau, maka saat ini kami datang kepada engkau supaya engkau memilih di antara kami siapa yang engkau akan pilih di antara kami untuk dijadikan seorang suami. Jawaban Rabi'ah Adawiyah adalah, siapa di antara kalian orang yang paling berilmu, siapa di antara kalian orang yang paling dihormati, yang paling disegani, yang paling dalam di dalam ilmunya. Lalu para laki-laki tersebut mengatakan bahwa di antara kami yang paling berilmu adalah Hasan Basri. Lalu Hasan Basri maju ke depan, ditanya oleh yaitu Adawiyah, kalau seandainya di antara kalian mampu dan bisa menjawab yaitu 4 pertanyaan dari kami, dari aku, maka aku siap untuk dijadikan seorang istri dari kalian. Ketika sudah disampaikan pertanyaan-pertanyaannya, ternyata tidak satupun di antara ulama tersebut yang mampu dan bisa menjawab pertanyaan seorang Rabi'ah Adawiyah. Maka pada saat itulah seorang Hasan Basri mengatakan, "Fanzuru ayyuhas sami'una ila hadhil 'abidati zahidati kaifa khafat ay hadhil 'abidatu wa ya Rabi'atul Basriyah." Fanzuru, lihatlah oleh engkau wahai sami'un mustami'un, wahai pendengar-pendengar pada saat itu. Ini artinya, ini kalamnya kalam majaz kalau bahasa santrinya. Yang dimaksud pada saat itu adalah Hasan Basri yang hadir di situ, padahal ini untuk kita semuanya. Kata Hasan Basri, "Fanzuru, maka lihatlah oleh engkau seorang perempuan abidati zahidati, seorang perempuan yang ahli ibadah, az-zahidah, ya seorang yang zuhud dari golongan perempuan. Kaifa khafat, bagaimana dia takutnya kepada Allah." Ya. Kalau perempuan zaman sekarang beda. Ya, ketika sama suami, takut yang paling takutkan adalah mau makan dari mana. Ya. Salah istrinya, bukan. Yang salah suaminya. Loh, kok salah suaminya? Habis suaminya suka ngomong begini, kalau gue nggak ada, lu mau pada makan apa? Ini bahasa sederhana, tapi ini ilmu tauhid loh. Hati-hati. Ya, hati-hati. Kadang-kadang orang tua kita tuh, kadang-kadang orang tua yang berkata demikian. Ya, kalau bapak kagak usaha, pada mau makan apa? Nah ini bahasa sederhana hampir digunakan oleh setiap orang tua atau oleh setiap suami kepada sang istrinya. Padahal ini kalimat ini mengandung tauhid yang sangat luar biasa maknanya. Ya. Ketika seorang Nabiullah Ya'qub alaihissalam berkata kepada anaknya, apa kata Nabiullah Ya'qub alaihissalam? "Ma ta'buduna min ba'di?" Wahai anak-anakku, ketika aku tiada nanti. "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan engkau sembah setelah aku tiada nanti? Nah, ini bapak yang bijak tuh begitu, bapak yang beriman tuh begitu. Tapi orang tua kita terkadang
Bahasanya nggak begitu. Kalau bapak nanti mati, siapa yang akan memberi makan kalian? Masya Allah. Dia lupa ada Allah yang maha segala-galanya. Dia lupa ada Allah yang membagikan rezeki. Dia lupa ada Allah yang mengurus seluruh alam. Padahal dia setiap salat baca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, yang mengurus seluruh alam. Alam termasuk manusia. Jangankan manusia yang punya akal pikiran, cacing di dalam tanah pun Allah kasih rezeki. Ya, makanya kita jangan begitu. Ya, seharusnya ketika aku tiada nanti, apakah engkau masih mau datang ke majelis-majelis ilmu? Ketika aku tiada nanti, apakah engkau masih mau datang yaitu ke masjid, ke musholla? Apakah ketika aku nanti tidak ada di muka bumi ini, artinya aku sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu masih mau bersolawat? Seharusnya kita demikian, sebagaimana diwasiatkan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam, ma ta'buduna min ba'di. Ya, ini sederhana kalimahnya, sederhana. Kalau bapak tidak usaha, kalau bapak udah mati nanti, siapa yang mengasih makan kalian? Masya Allah. Ya, itu kalimat sombong. Sederhana bahasanya memang, tapi Masya Allah itu kesombongan sangat luar biasa. Dia melupakan Allah Rabbul Izzati Rabbul Alamin. Masya Allah, hati-hati gitu. Ya kan, sama dengan majlis juga. Ya. Di majlis kalau gak ada gue sepi katanya. Sama juga begitu. Ya, ada gue aja majlis karena ramai katanya begitu. Itu sama bahasanya. Bukankah Allah yang muqallibal qulub? Ya. Bukankah Allah yang membalikkan hati manusia? Gitu loh. Jadi majlisnya ramai, majlisnya sepi, bukan karena kita, karena Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Tinggal kitanya berusaha atau tidaknya. Apakah kita mau mempertahankan hidayah yang Allah berikan kepada kita atau tidaknya? Ketika kita datang ke majlis, berarti hidayah lagi datang kepada kita. Ketika hidayah sudah datang, hati-hati, hidayah itu bisa pergi. Makanya kita sesudah sholat atau ketika berdoa, maka jangan lupa kita doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka anta wahhab. Itu Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan sampai engkau cabut kembali hidayah yang telah kau berikan kepadaku. Nah, ini doanya ya, supaya kita istiqomah, supaya kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu loh. Kadang-kadang suka ada ngaji yuk, belum dapat hidayah katanya. Sholat yuk, belum dapat hidayah katanya. Sekarang hidayah gimana mau datang? Kalau seandainya hidayah itu tidak dicari oleh kita, hidayah mesti dicari oleh kita. Kalau kita pengen datang ke majelis ilmu supaya hidayah itu datang, bagaimana cara supaya itu datang? Dekati orang-orang yang suka datang ke majelis, minimalnya begitu. Atau berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku petunjuk dan hidayah dari engkau supaya aku mau datang ke majelis. Ya. Nah, ini kita kembali lagi kepada riwayat seorang Rabi'ah Adawiyah. Jadi seorang Rabi'ah Adawiyah lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, takutnya kepada Allah, bukan takut tidak makan. Ya. Dan ini tidak mungkin dimiliki oleh orang-orang biasa. Dan ini tidak mungkin dimiliki oleh orang-orang atau perempuan-perempuan, kecuali kata Imam Basri atau kata Sayyidina Hasan Basri mengatakan di sini illa bisyifa qalbiha,
kecuali hanyalah orang-orang yang bersih hatinya. Ya, bersih hatinya. Jadi tidak mungkin timbul pertanyaan yang 4 tadi kalau seandainya tidak keluar dari seorang perempuan yang bersih hatinya. Ya, min kadaratiha, daripada kotoran hatinya. Insyaallah kalau kita belum tutup bisa ya. Ya, kayak semacam sejarah yang adawi ya. Udah masih jauh kita mah ya. Masih jauh banget. Tapi mudah-mudahan tidak tertutup kemungkinan kalian pun bisa, wahai perempuan-perempuan, menjadi Rabi'ah, yaitu pada era milenium ini. Bisa ya, Puput bisa, Agis bisa. Coba tahu ya saya jadi Hasan Basrinya. Amin, ditolak, amin. Ini nih gak kuat soalnya, kurang fokus ya. Hasan Basri kan datang kepada saudara Badawi ya, mau ngelamar ditolak, amin katanya. Waduh, waduh, masya Allah ya. Ada catatannya juga. Maksudnya nilai ibadahnya gitu, bukan ditolaknya. Ya kadang-kadang kita juga suka salah sih menafsirkannya, jadi pukul rata aja semuanya gitu. Enggak, maksudnya nilai ibadahnya, nilai kezuhudannya seorang Hasan Basri mudah-mudahan dimiliki juga oleh kita semua seorang laki-laki. Itu maksudnya ya. Diriwayatkan oleh ba'dus salihin. Nah, tadi kita menjelaskan tentang seorang Rabi' Adawiyah yang ketaatan kepatuhannya kepada Allah dan rasa takutnya kepada Allah, ya. Dia tidak pernah merasa takut kepada selain kepada Allah, ya. Kita mari lebih kenal dekat kepada seorang Rabi' Adawiyah. Siapakah seorang Rabi' Adawiyah ini? Ternyata kata seorang ba'dus salihin, qala kana li Rabi'ati Adawiyati ahwalun syai'un fakanat marratan yaghlibu 'alaihi al-hubbu wa marratu yaghlibu 'alaihi al-insu wa marratun yaghlibu 'alaihi al-khawf. Ya, bagaimanapun seorang Rabi' Adawiyah, seorang waliullah dari golongan perempuan, tetap dia sebagai manusia biasa. Ya, marratun yaghlibu 'alaihi al-hub, seorang para Rabi' Adawiyah juga mempunyai rasa cinta. Ya, ada rasa cintanya, tetapi Rabi' Adawiyah ini cintanya kepada Allah mengalahkan segala-galanya. Ya. Ibarat kata, kalau kata bahasa siput mah, lebih baik kehilangan sesuatu daripada kehilangan Allah, daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Ya. Kalau kata bahasa siput itu begitu, lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Begitu. Ini yang dimiliki oleh seorang Rabi' Adawiyah. Perempuan sekarang bisa bikin status doang. Begitu. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu, katanya. Diputusin nangis. Begitu. Baru diputusin aja udah, padahal jadi suami buka belum. Ya, pacaran juga baru begitu-begituan doang. Ya, udah galau. Jauh dari seorang Rabi' Adawiyah. Tapi Rabi' Adawiyah juga ada rasa cinta, dia juga taat, patuh, bakti kepada suaminya. Nanti pernah diceritakan, masya Allah, luar biasa ya. Saking taat patuhnya kepada sang suami, sehingga seorang Rabi' Adawiyah tidak pernah berkata bahwa itu adalah seorang suaminya. Jadi kalau perempuan yang benar itu, ya, nanti ada kalimah-kalimah yang sangat luar biasa dari Rabi' Adawiyah yang bisa yaitu dipelajari oleh kalian sebagai perempuan. Makanya syukur, alhamdulillah kalau perempuan mau ngaji kita Bungkurul Zain, masya Allah. Ya. Syukur alhamdulillah kalau perempuan sudah mau ngaji kita Bungkurul Zain, masya Allah, luar biasa.
Karena begitu banyak pelajaran-pelajaran yang ada dalam kitab Qur'an, bukan cuma seorang perempuan, termasuk kepada laki-laki pun bagaimana cara menyikapinya, yaitu seorang perempuan ada dalam kitab Qur'an tersendiri. Ya. Jadi walaupun seorang Rabi ada wali Allah, tetap dia juga seorang manusia biasa yang artinya mempunyai rasa cinta kepada yaitu seseorang, tetapi tidak pernah yaitu mengalahkan cintanya kepada Allah. Juga tertanam dalam dirinya rasa cinta kepada manusia. Ya, ada karena sifat manusia. Ya, kayak Nabi aja, Nabi juga basyarun walaysa kal basyar. Kalau Nabi itu begitu kalau bahasanya. Ya, Nabi juga manusia biasa, tetapi bukan manusia biasa. Nah, ini Rabi' Adawiyah juga begitu. Ada sifat manusia aja, ada sifat manusia. Tapi terkadang dalam dirinya itu rasa takut yang ada kepada Allah. Jadi rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada sesama, kepada suami, kepada keluarganya, itu dikembalikan kepada rasa takutnya kepada Allah. Bukan takut kehilangan yaitu suaminya, tapi takut kehilangan Allahnya. Ya. Tapi kalau perempuan sekarang pada hebat lebih ke statusnya. Allah dulu, Allah lagi, selalu Allah, ujung-ujungnya pada per Allah. Kayak dia, ya Allah dulu, ya Allah lagi, selalu Allah, ujung-ujungnya Allah forever katanya. Ya bagus jadi doa, mudah-mudahan jadi doa gitu aja. Ya, gitu. Asal jangan bangun tengah malam pegang HP, buka status, alhamdulillah jam 3.00 padahal buka status doang di Twitter, di FB, apalagi tuh di IG gitu kan. Pas melihat statusnya, ini perempuan yang suka sholat tahajud katanya pret, padahal mau bohong. Gak bangun tengah malam pengen kencing, pegang HP, bikin status doang, udah setelah itu bobo lagi. Masya Allah ya. Sama laki-laki juga begitu ya. Barokat malam yuk, ya elah bahasa nih, barokat malam yuk katanya. Cakep ya. Kata malaikat, kalau aja gitu lu gejecak tuh kata malaikat. Kadang-kadang ya kita mah kadang-kadang nggak berkaca dengan perkataan kita yang sudah berlalu. Kadang-kadang kita begitu ya. Semacam sholat, kalau sholat taraweh kita kejar-kejar 23 rakaat sama witirnya ya kan. Selesai taraweh, selesai bulan puasa, selesai juga tarawehnya. Benar gak? Hah? Aku benar apa enggak? Coba saya bertanya sama kalian, ketika bulan puasa berlalu dalam diri kita, apakah Syawal, Dzulqa'dahnya kita pernah gak sampai 23 rakaat? Hah? Pernah gak? Ya ini kadang-kadang kita yang lupa. Padahal mah enak sholatnya. Enak kalau dibiasain mau sholat, padahal ini yang saya rasakan ketika sudah memang manusia kadang-kadang timbul rasa malas juga ada manusia itu. Tapi ketika kita mampu dan bisa mengalahkan hawa nafsu tersebut, minimal kita 2 rakaat tengah malam, insya Allah Pak, insya Allah kita termasuk orang yang istiqomahkan ketika kita sudah bisa mengalahkan hawa nafsu dalam diri kita. Biasain sholat 2 rakaat tengah malam gitu ya. Ada juga Ustadz gak pernah sholat tahajud tengah malamnya. Tapi kalau Ustadz jangan salah, ada aja dalilnya. Ya benar, kalau Ustadz kiai ada dalilnya. Ada santri nanya, celtuk aja ke kiainya. Kiainya pulang ceramah jam 3, pasti sampai ke rumah jam 4. Celentang kiainya, capek gitu kan. Kata santrinya, mohon maaf Pak Kiai katanya, saya perhatikan saya nganter-nganter kiai udah seminggu nih katanya.
kemana-mana kata ceramah nasihat orang kata gitu kan, pulang ke rumah kecapean gitu kan, celentang di rumah. Mama Pak Kiai kita nggak pernah sholat malam katanya gitu kan. Jawab, gua pernah dulu sholat malam mulu katanya, gua udah kenyang di pondok aja sholat malam mulu katanya. Padahal jam 3 udah bangunin gua. Nah kalau lu kapan katanya banguninnya? Tuh kalau Kiai mah ada aja jawabannya. Ya, makanya jangan suka ikut-ikutan mulu. Maksudnya ikut-ikutan apa? Yang sekira-kiranya yang tidak mampu di otak kita itu jangan diikutin. Ya, kita ikut sama guru waktu waktu asar kagak sholat, gurunya diikutin kagak sholat. Kan kita belum nyampe ilmunya. Jangan Pak Ustadz juga nggak sholat, begitu juga nggak sholat. Jangan ikutan. Siapa tahu kalau gurunya mah gitu sebelum berangkat sholat asar itu sholat apa? Sesudah sholat asar dulu di jamak takdim. Kan begitu, ya kan? Ini mah di jamak juga, cuma jamaknya jamak tarki. Jamak dikumpulin. Aduh, Masya Allah ya. Jangan ikut-ikutan mulu ya. Kita mau tahu dosanya dong. Sholat ikutin saya. Nah kita riwayatkan seorang yaitu Rabi' Adawiyah, supaya lebih kenal lebih dekat lagi kita dengan seorang orang namanya waliullah dari golongan perempuan Rabi' Adawiyah. Siapa beliau? Ini di sini meriwayatkan pernah seorang suaminya menceritakan seorang Rabi' Adawiyah. Jadi seorang suami itu boleh menceritakan istrinya, boleh, selama itu dalam untuk kebaikan. Ya. Qala zawjuha jalastu yauman minal ayyami aqulu wa hiya jalisatun bidani bi faqa'adat tadhkuru ahwal al-qiyamati faqultu da'ina tanamhaya bitu'amina faqalat lastu ana wa anta mimman yanqusu alaihi ta'am bidzikril akhirah. Kata suaminya, pernah suatu ketika Rabi' Adawiyah itu duduk di sampingku. Jadi Siti Rabi' Adawiyah itu duduk di samping suaminya. Ini keistimewaan seorang Rabi' Adawiyah, ya. Jadi setiap wali Allah itu ada keistimewaan yang tersimpan, yang tidak tahu kita. Sebab kata Rasulullah, kata Rasulullah, la ya'lamul wali ilal wali. Tidak ada yang tahu kewalian seseorang terkecuali orang yang wali juga. Jadi tidak mungkin orang tahu bahwa orang tersebut berilmu atau tidaknya terkecuali sama orang yang berilmu lagi. Ya. Sebab apa? Sebab orang bodoh mah kadang-kadang dia terkasar mata doang. Ya, kayak udang-udang udah dipanggil kiai. Ketika pakai udang-udang udah dipanggilnya ustaz. Kan begitu kalau kita. Tapi kalau orang yang berilmu bukan dari pakaiannya, tetapi bagi dari mana? Dari tata cara dia berbicara, dari tata cara dia bagaimana berjalan, bagaimana tata cara ketika dia masuk masjid. Itulah yang dinilai oleh orang-orang yang berilmu. Apakah orang tersebut berilmu atau tidaknya? Sama dengan la ya'lamul wali illa wali. Tidak ada yang tahu kewalian seseorang terkecuali wali juga atau waliullah juga. Nah ini Rabi' Adawiyah mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa. Kata suaminya, pernah aku duduk beserta yaitu istriku di samping istriku, ya. Faqa'adat, lalu istriku duduk di sampingku. Lalu Rabi' Adawiyah menceritakan tentang yaitu ahwal kiamat, menceritakan tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi pada yaumul kiamah nanti. Faqala da'ina tanahhaya bitta'amina. Tiba-tiba seorang Rabi' Adawiyah berucap, bawalah ke sini makanan-makanan yang memang sudah disediakan. Berbicara sama siapa? Wallahu a'lam. Ini sangat luar biasa. Makanya kalau ada orang berilmu ngobrol sendiri, jadi sama orang gila. Jangan. Kalau ngomong sendiri bahaya, itu baru bawa. Kalau orang yang sekira-kira dianggap oleh kita punya kelebihan, ya jangan anggap orang gila. Ya. Makanya kalau waliullah itu yang sudah tidak butuh dengan duniawi, maka dia
apa namanya ini apa namanya pura-pura jadi orang gila, padahal itu waliullah. Ya. Jadi kayak orang gila, padahal itu waliullah. Ya. Tiba-tiba di depannya itu ada makanan yang sudah dipersiapkan. Ya. Padahal Rabi Adawi tidak masak. Rabi Adawi tidak masak. Lagi menceritakan tentang ahwal kiamat, lagi menceritakan tentang yang namanya bagaimana ketika terjadinya kiamat. Oh, diceritakan oleh saudara Rabi Adawiyah. Tetapi ada makanan yang sudah dipersiapkan. Masya Allah. Walaupun demikian, seorang Rabi Adawi tidak mengaku. Faqalat lastu ana wa ata mimman yanqusu alaihi al-ta'am. Ya, kata Rabi Adawiyah, ini bukan dari aku, tetapi engkaulah suamiku karena engkau yang mau makanan ini. Mungkin dalam hati suaminya enak amat ya kalau ngobrol sama istri di sampingnya ada cemilan. Kalau bahasa kita mungkin begitu, terbesit dalam hati suaminya. Dibuktikan oleh Allah melalui saudara Rabi Adawiyah ketika Rabi Adawiyah lagi ngobrol dengan sang suaminya, itu tiba-tiba ada makanan. Allahu Akbar. Inilah kelebihan seorang Rabi Adawiyah. Masya Allah. Jadi seorang suaminya terbesit pengen sofa, ada tiba-tiba sofa. Pengen lemari baru, tiba-tiba ada lemari baru. Masya Allah. Nggak nunggu BLT. Allahu Akbar ya. Tapi seorang Rabi Adawi tidak pernah mengakui keistimewaannya, bahkan dia berkata, wa anta, ini dari engkau wahai suamiku, katanya. Masya Allah. Kalau format zaman sekarang kan beda. Kalau nggak ada gua nggak ada ini makanan, siapa yang masak? Begitu. Rabi Adawi ya, sangat luar biasa. Kata seorang Rabi Adawiyah, kan aku sedang yaitu namanya fokus, sedang menceritakan tentang akhirat. Baru-baru aku jadi apa makanan, katanya. Allahu Akbar ya. Thumma qalat wallahi inni lastu ahabbuka hubbal azwaj innama ahabbuka hubbal akhwan. Wahai suamiku demi Allah, katanya. Wahai suamiku demi Allah, inni lastu ahabbuka hubbal azwaj. Aku ini cinta kepada engkau wahai suamiku, bukan sebagai seorang suami. Kalau aku sedikit gua pakai mic. Dari lagi Ya. Kira-kira ada gak perempuan yang bicara kayak begitu? Mas, saya ini cinta kepada engkau bukan cinta karena engkau jadi suamiku. Lalu Rabi Adawi mengatakan, innama ahabbuka hubbal ikhwan. Aku mencintaimu bukan karena engkau menjadi suamiku, tapi aku mencintaimu karena engkau sebagai saudaraku. Ikhwan sebagai teman hidup. Ya, ini makanya jadi bahasa baru nih kita, teman hidup. Jangan cari suami, jangan cari istri, cari teman hidup. Sebab kalau suami belum tentu menjadi teman dalam hidupnya, ya kan? Suami Jakarta, istri di kampung, apa ke teman? Hah? Ya saya mau nanya, nyari ring. hah? Apakah itu teman? Gambaran baru. Suaminya di Jakarta, istrinya di kampung. Ya. Apakah itu teman apa bukan? Teman Pak, teman chattingan, gitu. Chattingan masa banyak bisa. Gitu. Makanya seorang Rabi Adawiyah, aku mencintaimu bukan karena engkau menjadi suamiku, tapi aku mencintaimu karena engkau adalah temanku. Gitu. Teman hidup maksudnya. Sebab kalau teman hidup, kemanapun akan selalu senantiasa menemani.
mau tidur ditemenin, mau makan ditemenin, itu teman hidup. Ketika sang suaminya salah, tegur istrinya. Ketika orang istrinya, ketika istri salah, tegur suaminya. Itu namanya teman hidup. Ya. Bukan nafsi. Suaminya salah, kagak tahu kesalahan kita dari mana. Intinya yang penting kirimin uang, selesai. Saya bukan ngomong awal ini, bukan saya ini lagi menceritakan tentang teman hidup. Ya. Makanya cari oleh kita seorang perempuan yang mau jadikan teman hidup, begitupun seorang istri. Cari oleh engkau bukan cari suami, tapi cari teman hidup dunia maupun akhirat. Ini yang harus kalian tanamkan dalam diri kalian. Ya. Kalau kita jadi teman hidup dunia akhirat, masya Allah, di dunia kita jadi teman hidup, di akhirat kita teman hidup. Tanamkan dalam diri kita al-hubbu fillah wa bughdu fillah. Ya. Ini seorang Rabi Adawi begitu. Kalau perempuan zaman sekarang tidak. Kenapa Rabi Adawiyah mengatakan aku mencintaimu bukan karena engkau menjadi suamiku? Supaya ketika memang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang berharga dalam dirinya termasuk suami, dia ikhlas lillahi taala dan tidak dijadikan sebagai yaitu apa namanya? Buta dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kan seorang istri kan ditinggal sama suaminya udah seolah-olah segala sesuatu ada di tangan suami. Nah, makanya Rabi Adawiyah teman hidup. Temanku dan panggil Allah Subhanahu wa taala, aku nanti akan menyusul teman hidupku nanti. Artinya apa? Dikumpulkan lagi di akhirat bersama teman hidupnya. Ya. Ini luar biasa. Ya. Innama ahabbuka hubbal akhwan. Makanya ketika seorang Rabi Adawiyah itu, ya, seorang Rabi Adawiyah itu ketika dia masak, ya, seorang Rabi Adawiyah idza tabiha kitran qalat kulluhu ya sayyidi baba yasmu jismi illa bitasbihi. Ketika dia naruh penggorengan, bahasa kita mau masak kitran, ya. Qalat, setelah beres lalu menghidangkan makanan, lalu dipanggil suaminya, ayo ya sayyidi, bahasanya saya sayyidi, wahai raja, wahai tuanku silahkan makan. Masya Allah, Rabi Adawiyah ternyata luar biasa. Kalau istri kita makan lu aduh ya Allah. Rabi Adawiyah contoh, Rabi Adawiyah luar biasa, wahai tuanku silahkan engkau makan. Masya Allah, bahasanya begitu indahnya. Suami mana cuma yang mau mendua, coba ya. Suami mana coba yang mau mendua kalau ada perilaku seorang istri kayak semacam demikian. Makanya ketika seorang suami mendua jangan salahkan suami dulu. Kadang-kadang kan suami aja disalahin gitu ya. Iya, suami aja disalahin padahal tidak melihat dirinya letak kesalahannya di mana sehingga sang suami itu berani menduakan istrinya. Nggak ada yang berani sebetulnya suami itu, ya, kecuali kalau izin lain lagi, kalau diizin lain lagi itu mah. Ya. Tuh, Masya Allah ya. Thumma qalat. Lalu keistimewaan seorang Rabi Adawiyah itu ketika berbicara sama suaminya, dia selalu berkata begini, "Tsumma qalat li idhhab fatajawad bi salasati nisa'in fakanat tut'imuni lahma wa taqul idhhab bi quwwatika ila ahlika." Wahai suamiku, kalau kau merasa ada kekurangan dalam diriku, maka silahkan engkau yaitu nikah lagi bisa rasati nisa'in dengan 3 orang perempuan. Artinya
dibolehkan masna wa thulatha wa ruba'. Jadi dipersilahkan untuk mencari 3 orang istri lagi gitu loh. Masya Allah. Ada kira-kira begitu ya? Kalau perlu pada sekarang, awas macam kesangket loh. Rabi Adawi tidak begitu, dipersilahkan. Kadang-kadang kan laki-laki kan begitu dipersilahkan malu-malu sendiri. Silakan. Tapi ikhlas ngomongnya. Jangan kayak istidraj. Kalau istidraj kan begitu, kayak anak kecil kita punya pohonnya pohon jambu, buahnya bagus merah-merah semuanya, naik anak kecil, sedangkan itu pohon jambu kesayangan kita, kan kita dari atas kan gendek, gitu kan? Ya udah habisin, turun cicak lu begitu. Itu istidraj namanya. Suami istri juga bersama kayak begitu, nggak apa-apa nikah lagi, udah ikhlas itu adalah Taala ya, nanti belum beracunin tuh. Jangan. Rabi Adawi yang mempersilahkan. Ya, bisa satu nisain silahkan katanya. Ya, masya Allah. Ya. Tut'imuni al-lahma wa taqulu idhab biquwwatika ila ahlika. Ya. Ketika yaitu namanya dia memasak daging, ya, dia selalu senantiasa mempersilahkan untuk membawa masakan yang dia masak untuk istri-istrinya yang lain, si suaminya maksudnya. Luar biasa. Seorang Rabi Adawi itu. Jadi walaupun dimasak, ya, gitu. Ketika masak, kalau bahasa kita udah bawa ini, buat yang muda, ini yang nomor yang ketiga, ini buat yang keempatnya, ini buat yang keduanya, gitu loh ya. Udah kalau bahasa kita rantang-rantangnya begitu, kira-kira sanggup begitu. Jujur bener nggak apa-apa, mendingan jujur ya kan, daripada ya sanggup Pak Ustaz kata gitu kan, baru pacaran aja udah lain. Ya, ini Rabi Adawi ya, walullah beda ya, beda masalah gitu. Masya Allah. Wa kanat ta'tiha al-jinnu bi kulli ma tatubu, dan juga keistimewaan seorang yang namanya Rabi'ah Adawiyah, ta'tiha al-jinnu bi kulli ma tatubu, setiap apa yang diinginkan oleh Rabi'ah Adawiyah, maka jin Islam selalu senantiasa mempersiapkan apa yang diinginkan oleh Rabi'ah Adawiyah, termasuk tadi makanan yang tadi ketika ngobrol sama suaminya, terbesit dalam hati suaminya pengen sampai ada cemilan, kalau bahasa katanya tiba-tiba sudah ada makanan di samping seorang Rabi'ah Adawiyah. Siapa yang bawa? Jin Islam. Ya. Ta'tiha ya al-jinnu bi kulli ma tatubu, setiap apa yang dimaui oleh yaitu Rabi'ah Adawiyah maka selalu senantiasa dipersiapkan oleh jin Islam. Artinya apa? Makhluk yang bernama jin aja tunduk dengan yaitu Rabi'ah Adawiyah dari keistimewaannya. Masya Allah, subhanallah ya. Masya Allah, kalau sama Agus cuma panati kayak di iklan jarum coklat, sempurna ya, jarum coklat sempurna ya, jarum coklat ya, permintaan itu ada dimanfaat berkah silang. Ya, mata tubuh. Wa kana laha karamatun kabiratun, dan seorang Rabi'ah Adawiyah mempunyai karamah yang sangat besar. Hatta malak paminha ma uqiya anna la sadaqala baitar Rabi'ah Adawiyah wa hiya nami'atun fajama'a amni'atal baiti wa hamma bil khuruji minal bar فخفي عليه الباب فقعد ينتظر الباب وإذا هاتف يقول ضع الثياب واخرج من الباب فوضع الثياب فظهر له الباب فعلمه ثم أخذ الثياب فخف عليه الباب فوضعها فظهر له الباب فأخذها فخف وقعد ثلاث مرات. Keistimewaan seorang Rabi'ah Adawiyah adalah dibuktikan ketika ada maling ke rumahnya.
janda, cantik, soleha. Masya Allah. Siapa yang tidak mau? Janda, cantik, kaya, soleha. Katanya sini mana alamatnya? Dan kesediaan kasih 23 tahun sama saya, ini aja. Andok mayang baik. Jadi rumahnya pernah kerasukan maling. Ini di mayat juga buat kita. Ini namanya pelajaran juga buat kita. Ya, kalau ada seorang ulama, seorang kiai, rumahnya kemalingan, jangan kaget ada dari sononya. Kadang-kadang begitu. Itu orang bisa aja ke orang yang ngatin ke orang yang lupa orang lain rumahnya supaya tidak kemalingan, tapi rumah sendiri kemalingan kan begitu kan. Suka ada orang begitu kan ya. Nah ini contoh. Gitu loh. Jadi kadang-kadang kita melihat dari soal kegagalannya. Berapa ratus, berapa ribu doanya dikabulkan oleh Allah. Tapi sirna semuanya hanya dengan satu kegagalan. Yang notabene itu bukan kegagalan sebetulnya studi itu dan baru dari Allah untuk menguji sejauh mana keimanan orang tersebut. Kadang-kadang menilai kita lain kegagalan itu kayak begitu. Nah ini balik masuk rumah Rabi'ah Adawiyah. Fajama'a amni'atal baiti. Ya, diriam. Apa sih kita sprek mungkin ya? Sprek gelap. Dikumpulkanlah oleh maling-maling tersebut banda-banda atau harta-harta yang berharga di rumah Adawiyah. Dikumpulkan semuanya. Setelah dikumpulkan, bakopak lalu ngebuntel. Bahasa kita dibuntel. Beres rumahnya sedang berbarang berharganya sudah dimasuki, sudah dibuntelin, sudah dibungkus. Kalau bahasa kita nyaman, tinggal dibawa. Pas begitu beres semuanya, keluar. Pas begitu nyampe di pintunya, ya, pintunya tertutup. Ya, ditaruhlah si barang tersebut. Tujuan untuk buka pintu. Ketika barangnya ditaruh, buka pintu kebuka, bisa dibuka, artinya tidak terkunci. Udah, diambil lagi oleh dia barang hasil maling tersebut. Pas begitu buka pintu, tertutup kuncinya. Apa pintu itu kunci lagi? Ya otomatis ditaruh lagi barangnya. Dibuka lagi, ternyata tidak terkunci. Ditaruh lagi, diambil lagi, karena mau keluar. Pas begitu dibuka, ternyata pintunya terkunci lagi sampai 3 kali berturut-turut itu malingnya. 3 kali berturut-turut kayak semacam demikian. Makanya ada doanya. Ya, asal kuat kuasa mau gak? Itu namanya kita menaklukkan jin barus namanya. Ya. Jin barus itu namanya. Ada ijazah. Ya. Dulu di pesantren, pondok pesantren, ya. Saya udah darul fikih dulu. Kan santri walaupun gak pada punya duit pakaiannya keren-keren kalau santri. Dulu zaman sengal nikermen. Ya. Zaman nikermen kalau tidak salah dulu itu 17.500 nikermen dulu. Ya. Pokoknya santri kalau bukan nikermen bukan santri. Karena sandal yang paling mahal itu nikermen dulu. Santri pada ngaji pagi-pagi. Ya, pagi. Ada maling masuk ke dalam. Itu kebuntel sandal santri semua. 1 karung. Nikermen semuanya, ya paling ada saingannya Fairfield, gitu zaman dulu. Iya. Apa maling ini dibungkus di karung, tapi itu maling muter-muter kobong aja. Iya, muter-muter kobong aja begitu. Ya santri pas begitu beres aja dijamin aja, sampai dia capek jatuh dan capek sendiri. Setelah itu dikasih air sama kiai, ya kamu jangan lagi kayak begini ya, udah sekarang kamu pulang aja. Nah ini termasuk bukan karomah, ya. Termasuk yang dimiliki oleh itu Rabi'ah Adawiyah. Ya. Begitu kan aneh. Kalau barangnya ditaruh, mau buka pintu terbuka pintunya, pas begitu dibawa lagi barang bawaannya yang boleh maling tersebut terkunci lagi pintunya. Itu sebanyak 3 kali di salah satu maratin, 3 kali berturut-turut. Ya. Pada dahulu hati pun
In kanat rabi'ah qad namat fal habib la yanam. Di situ ada suara tanpa rupa hati, namanya hati. Hati itu artinya suara tanpa rupa. Ya. Seperti apa kentut ya? Ada suara tanpa rupa kan? Hati. Jadi hati itu ada suara tanpa rupa. Tiba-tiba ada yang berbicara. Kepada siapa? Kepada yaitu yang maling tersebut. Kata suara tersebut, in kanat rabi'ah na'imat. Al-habib fal habib la yanamu. Wahai manusia yang berniat zalim kepada Rabi' Adawiyah, kalau entah seandainya Rabi' Adawiyah sedang dalam keadaan tidur, maka aku kekasihnya tidak akan pernah tidur. La yanamu, tidak tidur. Masya Allah. Siapa yang menjaga Allah? Karena Rabi' Adawiyah ini adalah seorang kekasih Allah. Jadi yang menjaga Allah. Makanya kalau seandainya kita pengen jadi kekasih Allah, jangan segala sesuatunya itu dijadikan sebagai Tuhan. Ya. Kalau kita kan begitu, istri dijadikan Tuhan oleh kita, suami dijadikan Tuhan oleh kita, pekerjaan dijadikan Tuhan oleh kita, berapa kali? Karir dijadikan Tuhan oleh kita. Padahal kita katanya umat Islam tidak boleh musyrik, katanya begitu. Lihat aja orang perdukunan namanya lagi mandiin keris, bilang aja kita musik itu katanya. Padahal diri kita kadang-kadang musik yang tidak terasa oleh kita. Apa? Dengan mempertuhankan pekerjaan kita, itu musik juga, awas hati-hati kita. Bagaimana cara mempertuhankan pekerjaan kita? Ya. Udah waktunya sholat Jumat. Kata peraturan di dalam pekerja, dalam mendapatkan menjadi kantornya, ya, hari ini tidak boleh ada yang sholat Jumat dikarenakan begini. Lalu kita meninggalkan sholat Jumat karena urusan kerjaan. Berarti kita itu namanya sudah mempertuhankan selain Allah. Artinya kita musyrik tidak kelihatan, disebutkan musyrik syirik. Kalau orang menyembah berhala, kalau orang menyembah matahari, itu mesti kelihatan, udah gak aneh, udah gak asing. Kadang-kadang kita ini suka mempertuhankan selain Allah. Suami dijadikan Tuhan, istri dijadikan Tuhan. Ya. Takut sama istri, apapun dilakukan. Berarti kita takut selain kepada Allah. Berarti kita menganggap istri kita sebagai Tuhan. Na'udzubillah wa na'udzubillahi min dzalik. Iya. Pokoknya banyak kita seorang perempuan pun begitu, takut saking takutnya begitu sama suami. Masya Allah ya Rabb. Ya. Sehingga apa yang dilarang oleh agama dia lakukan demi itu pengen dicintai suaminya. Begitu persoalan suami saking pengen dicintai seorang istri, ya, sehingga apapun dia dikorbankan, termasuk agama dia korbankan untuk yaitu istrinya. Berarti secara tidak langsung kita sudah musyrik secara sirri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita sudah berani menyekutukan Allah. Na'udzubillah wa na'udzubillahi min. Nah ini. Bapak ada mau tidak? Boleh kita mencintai seseorang, boleh kita mencintai suami kita, boleh kita mencintai seorang istri kita, tetapi cintanya ingat, jangan sampai kita melebihkan cinta kita kepada Allah. Ini yang dilakukan oleh seorang Rabi' Adawiyah. Jadi betapapun cintanya dia kepada suaminya, tetapi tidak mengalahkan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Makanya kata suara tersebut, kalaupun Rabi' Adawiyah tidur, aku sebagai kekasihnya tidak akan pernah tidur, katanya. Sedangkan yang tidak pernah tidur siapa? Kalau bukan Allah. Artinya itu suara, ya, Allah alam mungkin Allah Subhanahu wa taala yang memberikan peringatan kepada maling tersebut. Ya, kalau bahasa itu nyaman, ya bolehlah Adawiyah tidur pagi ya.
ya, tetapi yang menjaga Rabi' Adawi tidak pernah tidur. Nah, kita yakin begitu. Makanya, ya, ketika kita punya harta, jangan lupa untuk sedekah. Ya, untuk saudara, masa bikin rumah bangun sendiri, gitu kan ya, buat listrik majelis aja kagak bisa, kan begitu, kan mustahil. Ya, makanya jangan lupa ketika ada yang ngambil harta kita atau hilang duit kita, jangan salahin orang yang mengambilnya. Ya, kenapa? Karena kita lalai. Kenapa? Karena kita itu tekan anak, pal anak suatu hari suka, tak begitu. Ya, ketika sedekah dikeluarkan, maka sedekah tersebut akan berbicara kepada orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dulu engkau menjagaku, tapi sebab engkau sedekahkan aku di jalan Allah, fal ana suatu hari suka, maka sekarang aku yang akan menjagamu. Begitu. Oh, jadi harta yang menjaga kita. Kalau seandainya harta tersebut disedekahkan kepada jalan Allah, ya, selama ini kan kita harta dijaga oleh kita, dipetikin, digembokin, wah segala macam teknik pokoknya ya bila perlu kasih setruk gitu kan ya kan. Kenapa? Karena saking kita takut ada harta yang dimaling, karena makanya dijaga oleh kita. Tapi kalau seandainya harta tersebut kita sedekahkan, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata harta, "Fal ana suatu hari suka, sekarang aku yang akan menjaga engkau." Wah, luar biasa makanya. Maka sedekah banyak, kalau kita sebanyak itu sedekah oleh kita ya. Kadang-kadang kita begitu ya. Supaya kalau sedekah itu suka hitung-hitungan kalau kita. Kadang-kadang kita balasannya lebih-lebihan sama Allah. Kadang-kadang ya, kayaknya kemarin sudah tapi belum dibalas oleh Allah ya. Waduh, suka begitu kadang-kadang manusia makan begitu ya. Suka ada kayak sholat, Ustaz datang, saya sholat rajin katanya begitu. Tapi kenapa ya ujian cobaan begitu? Ya Allah, berarti Allah sayang sama kamu. Saya bagaimana Ustaz? Orang saya pusing mulu katanya. Ini kadang-kadang manusia begitu kita ya. Padahal ketika kita diuji oleh Allah berarti Allah sayang sama kita. Kan kita juga begitu, kalau sayang sama istri kita kan diuji dulu. Istrinya sama kita kan begitu. Pacar juga begitu. Duh, kenapa? Lagi gak bilang gua. Padahal pun banyak. Gitu kan. Udah nggak apa-apa. Ya kita jalan-jalan aja. Ya gak usah minum, gak usah apa gitu kan. Ya kan kita juga ngetes kan menguji kan begitu ya. Gitu. Pas jalan gua diantar, kok mampir ke restoran ngapain? Ya barangkali aja ada nasi sisa. Ya gak gitu-gitu amat kali. Ya gitu maksudnya ya. Ngetes gitu Allah itu sama kita, uji sejauh mana kesabaran kita, sejauh mana ketawakalan kita kepada Allah, sejauh mana pasrah kita kepada Allah. Ya, makanya sedekah oleh kita. Ya. Nanti Allah yang menjaga harta tersebut, yang menjaga kita. Fal habib la ya'lamu wa la ta'khuduhu sinatun wa la naum. Dilanjutkan, la ta'khudhu sinatun wa la naum. Ternyata benar hati itu tersebut adalah suara tanpa rupa dari Allah Subhanahu wa taala. Pas mendengar demikian, fawadha'a thiyaba wa kharaja minal babi wa kanat al-mar'atu shalihatu idza waqa'a yahsula minha zillatun khata'un bil mantiq awil fi'li fi zawjiha ya nadiman bikasri dal wa tabat halal. Pas mendengar suara begitu, ini maling kaget, sangat luar biasa kagetnya, sehingga dia ditaruh kembali apa yang dia ambil, barang-barang berharga, misalkan ya kalau bahasa kita di sini emasnya ditaruh lagi, gucinya ditaruh lagi, misalkan barang-barang berharga ya begitu ya, barang-barang ditaruh lagi, semuanya ditaruh lagi. Pas begitu dia, pas dibuka pintunya, terbuka pintunya. Ya disitulah ya, masya Allah. Wa kharaja minal bab, lalu si maling tersebut keluar dari rumahnya dengan enak, buka pintunya juga gitu. Wah, masya Allah, luar biasa ya. Wa kana til mar'atu shalihatu idza waqa'a ayah hasola
minha zillatun ay khata'un fil mantiqi awil fi'li. Nah, wahai perempuan-perempuan yang solehah, kalau seandainya engkau pengen mempunyai karamah seperti orang yaitu Rabi Adawiyah, maka lakukan apa yang dilakukan oleh seorang Rabi Adawiyah. Apa? Di antaranya, idza waqa'a hasala min zillatun khata'un fil mantiqi awil fi'li bi zawjiha nadiman bikasdah. Bila mana engkau wahai perempuan melakukan kesalahan kepada sang suaminya, baik bil mantiqi, baik dalam ucapannya, awil fi'li atau pekerjaannya, maka nadiman halal, maka buru-buru tabat halal, buru minta maaf sama suami. Ya. Buru-buru minta maaf sama suami. Kalau seandainya kau pengen mempunyai sifat atau mempunyai karamah laksana seperti Rabi Adawiyah, maka laksanakan oleh engkau. Bila mana engkau melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja kepada sang suami, buru-buru tabat halal. Nah, di mana ayat tabat halal, buru-buru minta tobat kepada suami, atau minta maaf kepada sang suami. Aduh Kak, mohon maaf, aduh Mas, mohon maaf, saya tadi melakukan ini, mohon maaf, mohon itu baik Mas, luas-luasnya. Dimaafin pasti sama suami, tidak mungkin suami itu tidak memaafkan. Nah, halimah, buru-buru halal, buru-buru, bahasa kita buru-buru langsung minta maaf. Ya, kadang-kadang kalau perempuan zaman sekarang kan agak begitu, ya kan? Ketika melakukan kesalahan, kadang-kadang ditutupin kesalahan kemudian. Ini yang bahaya, ya kan? Ketahuan, misalkannya melakukan kesalahan, ditutup dengan kesalahan berikutnya. Na'udzubillah min dzalik, makanya tidak punya karamah. Nah, bagaimana supaya seorang perempuan punya karamah yang sangat luar biasa dan laksana seperti si orang Rabi Adawiyah? Maka lakukan semacam demikian. Ketika melakukan kesalahan, buru-buru tobat kepada sang suami. Artinya apa? Minta maaf kepada sang suami. Masya Allah. Ya. Ini pelajaran buat kita semuanya, ya, gitu kan. Dan juga kita sebagai sang suami, jangan pernah kita memponis langsung apa kepada sang istri kita, kan begitu. Halal, ya, halal. Bisur'ati, dengan buru-buru, ya. Wasta'afa.